Ya, kita mulai ya, anak-anak. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita akan belajar materi Quran hadis di bab ketiga ya. Bapak akan screen materinya. Sudah tampil di layar anak-anak materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap. Kalau sudah, silakan perhatikan ya. Bab ketiga, menggapai ridho Allah dengan sikap dermawan dan menghadapi kikir. Nah, ini materi yang sangat penting kita pahami agar kalian khususnya ya, jangan sampai punya sikap kikir dalam diri kalian. Tapi yang harus ada adalah sikap dermawan. Nah, itu ya. Jadi antara kikir dengan dermawan itu berlawanan satu sama lain. Harus ada dalam diri kita itu adalah dermawan. Ya. Baik, kita mulai ke materinya sebentar. Nah, ini anak-anak ya, isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7 kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العظيم. Nah, materi kita hari ini yaitu mengkaji dalil Al-Quran surat Al-Lail yang berhubungan dengan janji Allah dan Rasul terhadap orang yang dermawan. Nah, kita lihat artinya anak-anak, langsung saja ke ayat yang ke-5. Ya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga. Nah, jadi tiada lain bagi orang yang punya sikap dermawan, ya kata Allah dalam surat ini, ya otomatis gambarannya atau ganjarannya adalah surga yang Allah janjikan. Anak-anak pengen ke surga? Pasti pengen ya. Tidak mungkin ada yang mau ke neraka, tetapi semuanya pengen ke surga. Nah, selanjutnya, selain mendapatkan surga, ternyata ada hal lain yang Allah berikan dalam surat Al-Lail ini. Pasanu yasirhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Nah, jadi kalau kalian punya kesulitan hidup, bermasalah dalam kehidupan, maka bagi orang yang baik, dermawan, suka berbagi, maka akan mendapatkan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak silakan di screenshot dulu nih materinya. Nanti ditulis di buku Al-Qur'an hadisnya. Tapi nanti tidak hari ini ya. Tapi nanti kalau waktunya masih cukup silakan lanjutkan dengan menulis. Kalau tidak cukup paling nanti pada saat kegiatan luring dilanjutkan. Tadi pun yang di kelas yang tatap muka sudah selesai menulisnya, ada beberapa yang sudah selesai, yang tidak selesai nanti dilanjutkan di kegiatan luring. Ini disalin, Pak. Ya, disalin dengan Arabnya ya. Arabnya ditulis. Ini doang, Pak, yang bagian A doang. Ya, bagian A-nya dulu. Bagian A-nya dulu ini. Oke. Ya, oke, sip, lanjutkan ya. Nah, lihat anak-anak. Ada sebuah rumah di Palu. Bukan di Palu, bukan digedor pakai alat ya. Di Sulawesi ya. Betul, di Palu ini ada sebuah rumah megah yang selamat dari tsunami. Dan ternyata pemiliknya sangat dermawan. Nah, ini ganjaran dari Allah ya, balasan di dunia saja sudah ditampakkan demikian anak-anak. Ya, bagi orang yang baik, suka berbagi, rumahnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah. Nah, seperti itu. Kita lihat beberapa hal yang lain. Nah, kalau kita lihat dari kisah apa nih? Hanya dalam 4 hari wanita ini dapat donasi 6 miliar. Bayangkan, 6 miliar itu uang yang banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Banyak sekali. Bayangkan kalau kalian punya uang 6 miliar, mau beli seblak satu toko, ya, misalnya mau beli apapun itu bisa. Tetapi 6 miliar ini didapatkan oleh seorang wanita yang dia simpati sekaligus empati pada seseorang pria yang cacat, kemudian membuka donasi ya di Inggris nih, namanya Kathy Cutler.
tidak sampai hati melihat seorang pria tua bertubuh mini, Alan Barnes namanya. Nah, jadi istilahnya membuka donasi sumbangan untuk membantu pria tua ini. Ternyata baru 4 hari terkumpul uang 6 miliar. Bayangkan anak-anak. Itu artinya orang-orang kemudian punya simpati dan empati yang sangat tinggi bagi orang yang membutuhkan. Nah, ini pun harus kita contoh bagi seorang muslim. Jangan sampai orang-orang di barat sana begitu sangat luar biasa ya, 4 hari bisa mengumpulkan 6,1 miliar. Ya, kita umat muslim ya harus lebih dari itu, karena kita diajarkan oleh agama kita bahwa kita harus berbagi terhadap sesama kita. Ada yang kesulitan maka dibantu, ada yang kekurangan maka dibantu. Nah, seperti itulah demikian. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada hadis nih, anak-anak. Isi kandungan hadisnya ini tidak perlu dicatat dulu ya, bereskan aja dulu yang al-ayat tadi. Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan. Nih, tadi Allah jaminannya surga sekaligus kemudahan. Nah, ini disalin juga, Pak. Nanti ini jangan dulu ya, untuk tugas minggu ini cukup yang al-ayat saja dulu ya. Ini nanti dilanjutkan. Qala ma naqadat shadaqatum mim malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afd illa izan wa ma tawadu'a ahadulillah illa rafa'ahullah. Nah, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya. Jadi harta yang kalian sedekahkan itu pada hakikatnya tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian nyumbang 1 juta rupiah, maka sebenarnya Allah balas dengan lipat ganda. Ya, jadi jangan khawatir, kalau kalian bersedekah maka pasti Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Selanjutnya ketika Allah sudah memberikan kelapangan rizki sekaligus menambah rizki kita, harta kita, kemudian Allah menambah dengan pemberian maaf kepada saudaranya. Jadi Allah senantiasa suka bagi orang-orang yang suka memaafkan. Ya, bukan sekedar bulan Idul Fitri saja ya. Hari kemenangan kalian memaafkan, hari biasa kalian menyimpan dendam terhadap teman kalian. Nah, itu jangan. Selanjutnya kecuali kemuliaan dunia akhirat. Nah, dunia akhirat ini pun akan didapatkan bagi orang-orang yang dermawan. Serta tidaklah seorang merendahkan diri pada Allah kecuali dia akan memberikan derajatnya di dunia akhirat. Derajat di dunia, urusan dunia jangan terlalu kita berpikir pengen tahta jabatan tinggi dan lain-lain, tapi di sisi Allah kalian tidak punya posisi. Nah, jadi yang paling penting adalah Allah meninggikan derajat kita nanti di yaumul akhir. Itu yang paling penting ya, anak-anak. Baik, itu materi singkatnya. Jadi tugas selanjutnya nanti silahkan dicatat yang al-ayat tadi, yang belum sempat di screenshot. Sebenarnya di Al-Quran kalian pun bisa dicari. Pokoknya Quran surat Al-Lail ayat 1-7 ditulis Arabnya plus artinya. Jadi jangan artinya saja, apalagi misalkan Arabnya. Jadi dua-duanya ditulis Arab dengan artinya. Baik. Oh iya, Pak. Ya, gimana? Nanti dikumpulin atau enggak, Pak? Oke, kalau sudah selesai, kirimkan dulu via WA, dipotokan, japri ke Bapak. Bagi yang nanti